Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Meneruskan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin fi kalami Sayyidil Mursalin Sayyidina Muhammadin wa Sayyidu Ghurril Muhajjalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Fadal, man yaqra? Fadal. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li sayyidina wa lil hadirin ajma'in. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah 'azza wa jalla qala idza badanitu 'abdi bi habibatayhi fa sabara 'abduhu minhum al-jannah yuridu 'ainayhi rawahu Bukhari. Nah, qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa an Anasin, lan saking sahabat Anas bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qal dawuh sapa sahabat Anas, sami'tu aku krungu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi yaqulu panjenengane dawuh, Kanjeng Nabi dawuh, inna Allah sak temene Allah azza wa jalla qala sampun dawuh Allah, idza arikalane ibtalaitu nguji sapa ingsun abdi ing kawulan ingsun, kala aku menguji hambaku bihabibataihi kelawan kekasih lorone. Maksud kekasih duanya adalah ainaihi, dua matanya. Diuji dengan dua matanya, baik dua-duanya atau salah satunya. Fasabara mongko piyambake sabar, boten gresah, boten ngresula. Awadtuhu yaktisun bakal paring ganti hu ing piyambake. Awwadtusun paring ganti hu ing piyambake minhuma saking mata loro sing tak uji al jannah kanthi swarga, diganti dengan surga oleh Allah. Ketika Allah Ta'ala menguji hamba dengan salah satu dari dua matanya atau keduanya. Kalau begitu petaka ini bukan merupakan murni petaka, tapi dia adalah petaka membawa nikmat. Namun tidak untuk semuanya. Bagi mereka yang teruji dan ridho serta sabar dengan ujian tersebut. Bagi mereka yang teruji dan ridho serta sabar dengan ujian tersebut. Surga adalah tempat kembalinya. Dan ingat, di dalam hadis ini Allah Ta'ala berfirman dengan awwadtuhu. Fi'il apa? Awwadata. Terus awwadtu. Ini fi'il apa? Mudhari atau fi'il amr? Fi'il madhi. Fi'il madhi itu menunjukkan sesuatu yang akan datang atau perintah? Hah? Loh, Ustadz kalau bertanya sak siri Ustadz, sing jawab sedikit berpikir.
Ustaz, fi'il madhi menunjukkan sesuatu yang akan datang atau sekarang? Telah lampau. Saya ingin bertanya, Allah berjanji akan mengganti. Allah mengganti setelah ujian atau sebelum ujian? Setelah ujian. Allah menjanjikan janji tersebut gantinya di dunia atau di akhirat? Gantinya di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Jadi pertanyaan, kenapa Rasulullah SAW dalam hadis ini Allah Ta'ala mengungkapkan dengan kalimat yang itu adalah fi'il madhi, yang mana makna fi'il madhi adalah sesuatu yang telah lampau, sementara gantinya sesuatu yang akan datang. Apa rahasianya? Rahasianya adalah kepastian bahwa apa yang dijanjikan Allah Ta'ala adalah sebuah kepastian, ya, sehingga tak boleh diragukan. Tapi syaratnya adalah dengan ketika ia sabar. Fiqhul hadis, pelajaran ingkang kapundhut saking hadis kala wau. Al ainani sing jenenge miripat loro iku ahabbu a'dha'il insan, anggota manungsa sing paling ditresnani. Sehingga maaf, ketika kedua mata tersebut dicongkel, maka ada kalanya dikisos bagi pelakunya atau membayar diat sempurna. Berapa diat sempurna? 100 ekor unta. Karena semua anggota badan double, masing-masingnya separuh. Kalau dicongkel mata satu, maka berapa? 50 ekor unta. Itulah qisas. Allah berfirman, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa wal udhuna wal juruha qisas. Syariat yang Allah abadikan di dalam Al-Quran dari ketetapan yang ada sejak zaman Nabi Musa di dalam kitab Taurat. Karena ayat tersebut berbicara tentang kitab Taurat. Wa katabna, dan kami putuskan alaihim atas mereka, anna nafsa bin nafs, membunuh jiwa, kisosnya jiwa. Tapi aja sampai ada istilah utang pati disaur pati. Ini salah. Karena apabila utang pati disaur pati akan mengakibatkan peperangan. Tapi yang melaksanakannya adalah pihak yang berwenang, bukan keluarga yang terbunuh. Tapi siapa yang melakukan? Pihak yang berwenang, penegak hukum, pelaksana hukum, tim eksekutor. Lalu Allah berfirman, wal aina bil aini, mata dibalas dengan mata. Tapi satu yang harus diketahui, qisas itu fungsi gunanya adalah menghukum dengan hukuman setimpal. Qisas itu maknanya adalah wujud dari keadilan. Ketika dengan qisas tidak berefek keadilan, maka tidak boleh ditegakkan qisas. Saya ulang, ketika dengan qisas tidak mengakibatkan keadilan, maka tidak boleh ditegakkan qisas. Ya, sehingga ada istilah gini dalam kaidah, man saqata al-uqubata limujibin du'ifa alaihi dhiman. Barang siapa yang gugur apanya? Al-uqubah, hukumannya, limujibin, karena adanya sesuatu yang mengharuskan tidak boleh dilaksanakan hukuman. Du'ifa, maka dilipat gandakan, alaihi, atasnya, al-dhimanu,
Al-dimanu gantinya. Termasuk diantaranya adalah dalam masalah qisas. Supaya semakin jelas tak kasih contoh. Kata orang Jawa, wabil mithali yattadihu. Ini bahasa Jawa apa bahasa Arab leh? Hah? Lah aku wong Jawa. Wabil mithali, dan dengan contoh yattadihu akan jelas. Saya ingin bikin gambaran. Ada seorang namanya ketemu. Mata ketemu genep. Apa artinya genep Mas Lukman? Kanan dan kiri. Ada lagi seorang namanya katirin. Mata katirin hanya satu. Si katemo ini mencongkel mata katirin sebelah kiri, karena sebelah kanan sudah tidak ada matanya katirin itu. Saya ingin bertanya, apakah ditegakkan qisas atas katemo? Yang dicongkel mata satu, mata kiri, karena mata katirin kanan sudah tidak ada. Apakah ditegakkan qisas atas katemo? Loh, katanya al-aina bil aini. Iya, karena apabila yang dicongkel mata kiri katemo masih bisa melihat dengan mata. Jadi bodohnya di santri. Katemo apabila dicongkel mata kirinya, katemo masih bisa melihat dengan mata kanan. Sementara si katirin yang dicongkel mata kirinya, ia sudah tidak bisa melihat apa-apa. Kenapa? Kan mata kanannya nggak ada. Dicongkel mata kiri, satu-satunya matanya. Maka ia tidak dikisas. Tapi kembali kepada diat. Berapa diatnya? Du'ifa alaihi diman. Dilipat gandakan apa? Diatnya, yaitu membayar 100 ekor unta. Sekarang kita balik. Panggah jenenge katimin kata kateman. Katemo karo katirin. Bu, kira-kira apa incim-inciman ngono ya karo katemin karo katirin. Katemo dan katirin. Kembali, si katirin bermata satu. Mata kanannya sudah hilang. Sampai gregetane. Dia congkel mata katemo sebelah kiri. Kanan dicongkel kanan, kiri dicongkel kiri. Sehingga mata katemo tinggal satu, yaitu sebelah kanan. Saya ingin bertanya, dikisos apa ndak katirin? Tak jak mikir sampean. Ya napa? Boten, ndak boleh dikisos. Kenapa ndak boleh kisos? Kan katanya al-aina bil aini. Ya, karena apabila dikisos si katirin mripate karek si tok dicongkel entek. Tapi dia harus membayar diat 100 ekor unta. Paham nggih? Paham? Jadi kisos harus dalam rangka menegakkan keadilan. Ketika keadilan itu tidak mungkin didapatkan dengan kisos, maka tidak dilaksanakan kisos, dipindah kepada gantinya, yaitu diat. Paham ya? Paham dek? Apa tadi kaidahnya? Man saqata alaihi al-uqubatu limujibin du'ifa alaihi diman. Ya, kita teruskan. Kita ulang lagi. Al-ainani, dua mata itu ahabbu a'dha'il insan. Anggota manusia yang paling dicinta. Kenapa kok begitu? Karena dengan mata yang ada ia bisa melihat ayune bojo sing ayu. Gini mboten? Nek bojone ayu kaya ngopo? Lek ra iso nyawang. Lek ra iso bedane. Nggih napa Ustaz Bahres? Tapi dengan mata itu kadang kita teruji. Mata adalah merupakan amanah.
Mata adalah merupakan bagian dari kita, bagian dari manusia. Ketika ia bagian dari manusia, memiliki tugas seperti tugasnya manusia. Apa tugasnya manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugasnya mata adalah beribadah, sebagaimana tugasnya manusia untuk beribadah. Dengan melihat apa yang boleh dilihat, dengan menundukkan dari hal yang tidak boleh dilihat. Ingat, sekedar menundukkan dengan niatan melaksanakan perintah Allah dari hal yang tidak boleh dilihat, itulah ibadahnya mata. Itulah ibadahnya mata. Baik, kita teruskan. Al-ainani ahabbu a'dha'il insan. Wadzalika kang mangkono iku mau lima sebab yahsulu kagayuh lahu kanggene mripat. Naam, bifaqtihima kelawan ilange mripat lahu kanggene kawula, bifaqtihima kanthi ilange mripat. Minal asafi saking keberatan ala fawati ru'yati ilange iso ningali ma yuridu apa sing dikarepne. Mamangane iso nyawang, lek ndak diberipat mboten saged nyawang. Sedih wong niku mboten gadah mripat. Mulane lek awake diberi mripat, yuk dimanfaatkan kanthi sak saenipun. Gunakan untuk melihat Al-Qur'an sehingga akan memudahkan lisanmu untuk membacanya. Ya. Tundukkan dari sesuatu yang haram. Itulah kewajiban mata di dalam ia beribadah kepada Allah. Ya. Min khairin saking kesainan. Ya. Nah, fasurra bihi sehingga ini iso seneng. Barang sing nyenengne niku rena-rena nggih. Enek sing nyenengne niku karo swara. Enek sing nyenengne karo barang sing sawah. Ya, artinya kesenangan manusia itu bermacam-macam. Ya, sehingga sang istri berhias dengannya akan membuat sang suami bahagia, tentram, damai, sejahtera hatinya saat memandangnya. Itulah bagian dari sesuatu yang dianjurkan bagi seorang wanita untuk lakukan. Perhatikan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, al-mar'atus salihah, tiadane mar'atus salihah. Ora mek iku jeneng yu salihah tok lho nggih. Ora mek iku jeneng yu mar'ah mboten. Ning mar'atus salihah sing sejati. Man ya iku wong wadon idza arikalane nazar tok tingali tok sawang saratka. Nyenengne sampean. Mudah-mudahan semua yang sudah beristri kok bersuami, ya, dianugerahi istri-istri yang demikian tipenya, disawang nyeneng nih, ya. Perhatikan, ya, termasuk kemurahan Islam adalah menganjurkan agar menebar senyum ketika berpapasan dengan siapapun yang berpapasan dengannya. Ya. Bahkan wanita dengan wanita dianjurkan untuk tersenyum ketika bertemu. Laki-laki dengan laki-laki dianjurkan tersenyum bertemu. Senyumnya seorang wanita kepada suaminya, orang jetutut, orang jabrut. Orang apa? Jabrut, orang betutut. Ning napa? Hah? Sumringah. Ning napa? Mesem. Ini adalah ibadah wanita tersebut. Demikian juga suami. Senyumnya suami di hadapan istrinya. Sehingga Rasulullah SAW itu ketika masuk rumah ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ditanya, bima dengan apa sih? Yabda'u Rasulullah SAW memulai idza dakhala al-bait, ketika masuk rumah. Kata Sayyidah Aisyah, bada'a bis-siwak. Beliau memulai dengan siwak. Karena Sayyidah Aisyah memahami betul bahwa Rasulullah SAW tak ingin istrinya mendapati dari dirinya
kecuali sesuatu yang menyenangkan, sebagaimana beliau menghendaki melihat dari istrinya sesuatu yang menyenangkan. Maknanya adalah kalau begitu berdasarkan hadis tersebut bahwa hak seorang suami itu akan terpenuhi ketika ia ketika berusaha memberikan hak pasangannya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, sifat wanita salihah adalah wa idza amartaha ata'atka. Bila mana wanita saleh itu diperintah, kau perintah, ia pun akan taat. Yang ketiga, wa idza ghibta anha, bila mana kau tiada di rumah, hafizatka fi malika wa irdiha. Ia jaga di kau, di hartamu dan kehormatannya. Kita teruskan. Ya. Au utawa syarrin, ya, au utawa syarrin ningali barang sing Allah faya ba'udu anhu sehingga iso ngedoh. Inilah faedah daripada mata. Ya. Yang kedua, man ahabba Allahu, man sinten kemawon ahabbahu Allahu sing ditresnani dening Allah, ibtalahu yakti Allah Ta'ala bakal paring ujian. Siapapun yang dicinta oleh Allah pasti akan diuji. Karena dengan ujian tersebut akan muncul hal yang dengannya bahwa hamba tersebut memang benar-benar pantas mendapatkan cinta Allah. Gimana? Dengan ujian tersebut hamba akan benar-benar mendapatkan atau muncul dari hamba tersebut hal yang benar-benar hamba tersebut berhak mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita teruskan. Lihat fa'a supaya tertolak anhu saking piyambake makruhun sesuatu ingkang dipun benci. Au utawa yukafir. Apa gunanya pujian? Apa gunanya ujian? Saya ulang. Dalam hadis ini dinyatakan bahwa Allah Ta'ala mencintai hamba sehingga Allah Ta'ala mengujinya. Kenapa sih Allah tak menguji hamba ketika Allah mencintainya? Satu, fungsi ujian adalah supaya tertolak hamba tersebut dari sesuatu yang dia benci. Au utawa yukaffir min dunubihi, Allah Ta'ala bakal menghapus dari dosa dan kesalahannya. Ya. Au utawa liyarfa'a, Allah Ta'ala bakal ngangkat darajatahu ing tingkatanipun. Artinya dengan ujian ia akan bisa tercover derajatnya, tertinggikan, termuliakan. Ya. Fa idza mongko ari karane talaqqa zalika, nyambut zalika ujian kala wau bil qabul, dengan menerima, dengan ridha, dengan sabar. Tamma mongko bakal sampurno lahu kang gini kawula al murad, tujuan niku wau. Tujuannya apa? Tertolak dari kejelekan. Tujuannya apa? Terhapuskan dosa dan kesalahan. Tujuannya apa? Tertinggikan derajat dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Kapan itu bisa terwujud? Ketika hamba benar-benar sabar dan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia tidak ridho dan tidak sabar, maka
ujian itu adalah benar-benar ujian. Bahkan ia di samping mendapatkan ujian, ia pun juga berdosa di dalamnya. Karena tidak sabar adalah meninggalkan hal yang wajib. Karena sabar hukumnya adalah wajib. Orang yang tidak bersabar maka berhak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang terakhir, al jannatu utawi swarga iku a'zamul iwat, sak gede-gedene piwales, sebesar-besar ganti yang Allah Ta'ala siapkan. Ya, kok dijoli sak miliar, ada apanya sak miliar? Digerokoti entek. Kok diijoli sak triliun, ada apanya sak triliun? Tidak bernilai sak triliun. Ya, di hadapan nikmat yang Allah Ta'ala siapkan. Ya, jajal duit sak triliun. Berarti kalau duit sak triliun terus mlebu rumah sakit terus mati. Enek gunane ora sak triliune. Ngono ku yo enek lho ngono ki. Sanggek sawan nange ditau wampani ora kuat nampani barang sing akeh. Akhire wis dead. Demi Allah, Allah itu ketika memberi gantinya jauh lebih berharga dari semua apa yang dibayangkan oleh manusia dengan asumsi-asumsi mereka. Ya, demikian. Li'anna sebab atamattu'a bil basar yufdi yafna bi fana'id dunya. Ya, liana sebab atamatu seneng-seneng bil basari kanthi paningal yafna bakal yontek bifana itunya kanthi entek donya. Saweneng di mobil dilas lusi sampai kinclong. Ya, padahal bojone ora tau dilus-lusi. Mobil dilus-lus sampai kinclong. Ya, kayak mobil tidak ada, masih bisa melihat mobil yang kinclong. Ya, tanduran tebune lenggah-lenggah, tanduran apa ini? Jagunge medang-medang. Medang-medang niku napa Pak Kusnul? Beber-beber ngoten nggih. Tanduran tomate lenggah-lenggah. Tanduran gobise sak capil-capil. Gobi sak capil, dijarne ning sawahe bodohan. Sangke ra payune. Walaupun sak capil-capil, ra sida nyenengne, lha nyapa? Dia payu. Saya itu pernah nanam tomat, masya Allah, luar biasa. Oh, tanduri tebu terus tanduri tomat, luar biasa. Ning eneke napa eneke? Regane mek 200 til kula kelingan. Diunduh ping pisan, diunduh ping pindho. Nampa duwite nggih mbayari sing unduh kurang. Sing tukang unduh sesuk arep unduh malih mboten usah jenengan unduh. Lah pun mateng-mateng kok, pun sampean unduh dhewe, sampean pek dhewe, sampean dol dhewe. Tomat niku lho lek pas murah. Ben wong liwat dikon methik dikon ngrampet ora enek sing butuh. Nyapa murah jarine. Tapi lek tomat larang ngono ki ya ana sing maling barang bengi-bengi. Niku nyata ora mek gur tanduran ingkang nyata tok. Lho. Demikian. Ingat, surga adalah imbalan terbaik. Sampeyan seneng-seneng karo mripatmu monggo. Duwe bojo wayu disawamang, dipendeliki, lek perlu ditambahi kaca, ben nek mendeliki mundak ketok gedhi bojone. Bojomu mati lah ya wis ora sida. Wis entek. Masa arep tak pendeliki terus ning jero kuburan. Ya.
Demi Allah, ya silahkan Anda puaskan memandang dengan matamu. Apa yang kau pandang akan meninggalkanmu atau engkau akan meninggalkannya, sehingga pasti akan berpisah. Silahkan beramal sesuka hatimu, kau pasti harus bertanggung jawab atas amalmu. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Wa amma atamattu bil jannah, anapun sesenengan kanthi swarga, bersenang-senang dengan surga, ya, fabakin daiman, fabakin mongko langgeng daiman selawase, renek enteke abujune ning swarga benji, istimewa kabeh. Sing perot barang to ning swarga bakale kenting malih. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah minta agar didoakan untuk menjadi penduduk surga. Lalu Rasulullah katakan, "Wong swarga ki ndek enek lho mbok sing tuwek kaya sampean iki." Berpalinglah wanita tersebut seraya menangis. Lalu Rasulullah panggil wanita tersebut bahwa wanita setua apapun akan dibangkitkan nanti di surga akan kembali muda. Perhatikan firman Allah Ta'ala, faja'alnahunna abkara urban atraba. Semuanya gadis, sintal sempurna cantiknya dan sebaya umurnya. Bidadari adalah sifatnya begitu istimewa. Ya, bukan hanya very beautiful, tapi very sampai kesel muni very baru beautiful. Saya ingin bertanya, wanita bidadari itu masuk surga tanpa amal, betul? Betul? Dicipta oleh Allah sebagai istri, mudah-mudahan istri kita dan Anda semuanya. Tidaklah semua wanita kecuali sudah dipoligami. Dalam sebuah hadis Rasul SAW menyatakan, tidaklah ada seorang wanita yang menyakiti suaminya di dunia kecuali bidadari surga akan katakan, wai haki atau wai laki, celaka engkau, la tu'zihi, jangan kau sakiti suamiku, innama huwa indaki, sekarang ia di sisimu dan sebentar lagi akan meninggalkanmu menuju kepada kami. Paham napa mboten, Pak? Kek sing ning kono gek ora paham sanuke. Oke, ingat, itulah kesetiaan wanita-wanita surga yang bakal marah ketika Anda dibentak oleh istrimu. Ya, ia tidak akan rela. Ia begitu cinta kepada Anda, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita surga dan semua apa yang membawa kepadanya. Amin. Baik ucapan atau amalan. Adapun cantiknya, Anda tidak bisa membayangkan cantiknya. Semua yang Anda bayangkan tentang cantiknya bidadari surga, maka bidadari surga lebih cantik daripada apa yang Anda bayangkan. Saya ingin bertanya, bidadari itu masuk surga tanpa amal. Lalu bagaimana dengan wanita salehat, istri-istri Anda yang benar penuh kesabaran dan kesetiaannya membersamai Anda, yang dengan penuh ketulusan mencari ridho Allah Ta'ala agar Anda ridho kepadanya, agar Anda ridho kepadanya. Tak ia pedulikan payahnya badan yang ia rasakan. Semua apa yang menjadi pintamu ia berusaha wujudkan. Gini,
Ya awan, ya bengi, ya esuk. Kriyip-kriyip. Nuk sampean njaluk apa ya disiapne. Lah ngono to bojone sampean. Kok meneng sajakane ora ya? Sajakane kok berarti demi Allah, wanita-wanita istrimu jauh lebih mulia daripada bidadari-bidadari surga. Demi Allah, itulah wanita dan kemuliaannya. Dengan beriman kepada Allah, dengan taat kepada suaminya dan mencari keridhaan Allah Ta'ala, kemudian suami, mereka akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan menjadi sayyidah dari dayang-dayang suaminya ketika di akhirat nantinya. Saya ulang, dia akan menjadi sayyidah dari dayang-dayang suaminya nantinya ketika di akhirat, karena ia masuk surga dengan kesabaran, karena ia masuk surga dengan keimanan, karena ia masuk surga dengan ketaatan dan dengan amal saleh. Wallahu ta'ala alam. Demikian hadis yang selanjutnya agak panjang. Insyaallah sampai di sini dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.